Halo Paul, selamat datang di Jajak Pendapat. Halo Politikos, selamat datang di Politik Podcast episode 3 dengan tema Realitas Demokrasi Indonesia, kolaborasi dengan Himpunan Jurusan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional. Perkenalkan, saya Golfia Damayanti di sini yang akan memandu jalannya Politik Podcast episode 3. Tanpa berlama-lama, kita langsung sambut aja narasumber kita yang keren, yaitu ada Kak Hanif selaku mahasiswa Universitas Nasional sekaligus bendahara Himapolindo dan Oka selaku himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Nasional. Apa kabar Kak Hanif dan Kak Oka? Baik, alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita menanyakan pertanyaan yang sangat seru nih, boleh diceritakan siapa namanya dan kesibukan apa dan aktivitas apa aja yang lagi dijalani? Ya, terima kasih Via. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oka Andriansyah. Saya mahasiswa Universitas Nasional dari Prodi Ilmu Politik dan saat ini saya kebetulan sedang menjabat di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Nasional di Departemen Hukominfo Biro Antar Lembaga. Ya, nama saya Hanif Syadani Fieri, biasa dipanggil Hanif. Saya sekarang mahasiswa semester 7 Ilmu Politik Universitas Nasional, sekarang menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik se-Indonesia. Oke, kita langsung masuk aja nggak sih ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut narasumber kita nih, seberapa penting sih manfaat dari ilmu politik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kepada seberapa penting demokrasi di Indonesia secara nyata di Indonesia ini? Ya, mungkin kalau bicara soal ilmu politik ya, sebenarnya kan ketertarikan saya juga baru ada tentang politik itu semenjak kuliah sih sebenarnya, terutama di tahun-tahun pertama gitu. Semua itu berawal dari rasa penasaran sebenarnya, lalu akhirnya mencobalah untuk masuk di ilmu politik UNAS, belajar banyak, dan akhirnya timbullah rasa tertarik gitu, karena di sana kan kita belajar dari sejarahnya, dari teori-teorinya, gerakan sosial dan sebagainya, dan sebenarnya banyak orang kan ngira kan skeptis gitu sama politik gitu ya, karena politik ini kan dianggap apa jahat gitulah, apa ditakuti orang-orang yang tapi sebenarnya itu menurut saya ilmu politik itu penting gitu karena kita sedari kecil aja kita sebenarnya kan udah berpolitik gitu bahkan sampai sekarang kayak di lingkungan kampus deh kita kuliah tuh kan kerja kelompok gitu kan kita pastikan itu dalam menemukan jawaban dari sebuah permasalahan itu kan kita berpolitik itu kita berdiskusi menemukan jawaban bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada dan itu merupakan salah satu dari politik itu sendiri dan jadi menurut saya ya memang tidak bisa dipungkiri kalau kita dalam kehidupan sehari-hari juga kita pasti bakal selalu bersentuhan dengan yang namanya politik gitu jadi bukan hanya mahasiswa politik saja jadi mahasiswa manapun ya pasti uh, penting untuk tahu setidaknya dasarnya deh soal politik gitu mungkin. Oke, kalau menurut Kak Hanif gimana nih? Ya, tadi pertanyaannya ini mengenai seberapa penting kita Demokrasi di Indonesia ya. Ya, demokrasi di Indonesia ini belajar terutama tentang demokrasi di Indonesia ini merupakan salah satu fondasi yang kuat gitu. Apalagi sebagai dari perspektif mahasiswa, kita dari point of view mahasiswa ya. Mengenai demokrasi, kita ini kan sering diiming-imingi sebagai agent of change gitu. Sebagai agent of change, kita harus belajar demokrasi. Apalagi Indonesia ini kan juga negara demokrasi gitu, demokrasi terpimpin, demokrasi presidensial. Kalau dibilang seberapa penting, penting banget menurut saya. Apalagi ini podcastnya mahasiswa ilmu politik se-Korwil 3 kan, yang lingkupnya Jawa Barat, Jabodetabek, sama Kalimantan juga. Jadi kalau bisa dibilang seberapa penting ya menurut saya ini sangat penting gitu. Berarti penting banget ya demokrasi Indonesia. Menurut kalian, apakah demokrasi Indonesia ini udah diajarkan? Pastinya di kuliah gitu kan belajar tentang demokrasi. Nah, menurut kalian teori yang diajarkan dan apa yang menjadi realitas sekarang itu sudah terrealisasikan atau hanya iming-iming saja demokrasi saat ini? Iya, kalau yang kita belajar dari kampus ya, kita kan diajari banyak ya, terutama tentang teori tentang kayak misal demokrasi, sistem politik dan sebagainya dan apa yang ada di Indonesia saat ini realitanya itu kan memang kita sebagian ini mengadopsi sistem politik dari barat gitu kan. Tapi tetap menganut unsur-unsur kelokalannya gitu. Kalau dibilang ideal atau tidaknya sebenarnya memang belum ideal.
Mungkin kalau kita lihat secara historis dari misalnya dari zaman kemerdekaan masuk demokrasi terpimpin atau Orde Lama gitu kan, Republik Indonesia Serikat, Orde Baru sampai reformasi, tentunya terdapat eskalasi di sana, ada peningkatan. Cuma ya kalau kita lihat belakangan ini, terutama mengenai pemilu kemarin, tentunya ada indikasi kemunduran dari demokrasi gitu, bukan hanya dalam pemilu, bisa ada juga dari segi kebebasan berpendapat, atau terus pemenuhan hak-hak yang masih belum terpenuhi dan sebagainya. Dan ini tentu masih menjadi PR sih bagi kita, terutama mahasiswa gitu yang sebagai kelompok penekan untuk menyuarakan selalu kepentingan-kepentingan masyarakat ini yang belum terpenuhi gitu. Ya, bicara tentang realitas demokrasi di Indonesia sekarang, kayaknya nggak bisa secara penuh atau secara gamblang kita bilang itu udah terrealisasi gitu ya. Berkaca ke belakang sedikit, kita habis menjalankan pesta demokrasi kemarin Februari itu Pilpres, dan sekarang kita dihadapkan lagi dengan pilkada serentak gitu. Nah, berbicara tentang demokrasi dimulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan pers dalam mengeluarkan semua unek-uneknya di dalam pers, kemudian teman-teman mahasiswa juga yang hendak melakukan berpendapat atau ingin menyuarakan aspirasi-aspirasinya ke calon-calon pemimpin ini masih terbataskan dengan adanya demokrasi yang ditahan setengah-setengah gitulah bahasanya lah. Nah, yang kemudian kalau dibilang demokrasi ini sudah terrealisasi secara penuh, menurut saya juga belum. Sama seperti yang Mas Oka bilang bahwa demokrasi di Indonesia ini belum terrealisasi secara penuh gitu. Masih ada beberapa masih ada beberapa kekangan atau beberapa hambatan dan polisi tidur lah, kita bisa bilangnya kayak gitu, bahwa ya demokrasi di Indonesia ini sekarang belum terrealisasi secara penuh seperti itu. Oke, berarti demokrasinya belum terrealisasi secara penuh ya. Masuk ke sistem politik, menurut kalian nih sistem partai politik sudah menerapkan kebijakan dengan sistem demokrasi atau untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan partainya aja? Mungkin bisa. Ya, kalau bicara tentang partai politik itu kan memang hakikatnya mereka ini untuk memberikan pendidikan politik ya. Ya terlepas dari kepentingan politik apa atau keputusan politik apa yang dijalankan oleh partai masing-masing, tapi pada hakikatnya, dan ini tertera di undang-undang, saya lupa sebenarnya undang-undang berapa, tapi salah satu fungsi atau tupoksi dari partai politik ini memberikan pendidikan politik gitu, yang terutama itu memberikan pendidikan politik. Nah, tapi sampai detik ini jarang sekali saya melihat bahwa partai-partai ini, nggak usah sebut merek lah ya, partai-partai ini jarang sekali memberikan pendidikan politik atau penyuluhan gitu ke masyarakat. Yang ada ya mereka ini mulai aktif jikalau ada pesta demokrasi seperti pemilu kemarin atau sekarang pilkada. Mereka mulai menyuarakan seberapa bagusnya partai mereka atau seberapa pentingnya partai mereka dalam daerah-daerah tertentu dalam konteks pilkada ya misalnya ya. Seperti itu. Jadi kalau bicara tentang partai politik dan kepentingan bersama, sebenarnya ya memang saya yakin bahwa tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan bersama gitu. Tapi bersama ini siapa? Iya, nah itu apakah bersama ini merupakan circle-nya mereka sendiri, partai-partainya mereka sendiri, itu juga bisa dibilang bersama. Tapi apakah kepentingan bersama ini memihak kepada masyarakat atau tidak? Itu sih. Boleh Kak. Ya sebenarnya sependapat juga apa kata Hanif ya. Memang fungsi dari partai politik itu kan sebenarnya juga untuk pendidikan politik pada masyarakat. Cuma lagi-lagi yang ada di benak atau di pikiran partai politik ini kan menang. Intinya itu, terutama saat kontestasi. Jadi peran pendidikan politik ini masih belum dimaksimalkan gitu kepada masyarakat. Dan terutama kalau bahas soal demokrasi lagi tadi balik, sebenarnya itu bisa dibilang berkaitan juga dengan sistem politik kita yang masih belum ideal lah ibaratnya ya. Karena kalau kita lihat ya misalnya demokrasi di kita ini kan sistemnya ini kan representatif gitu. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi tapi diwakilkan oleh wakil rakyatnya. Namun dalam prosesnya saat calon anggota dewan itu mencalonkan diri, selain dia merepresentasikan rakyat, dia juga merepresentasikan dari partai politiknya. Dan di sana dia juga ada tentunya ada keterikatan gitu dengan partainya yang membantu dia dalam maju ke kontestasi, lalu dengan para pemilik modal juga, terutama kan karena kalau kita tahu kan soal biaya dalam maju di kontestasi politik itu kan besar banget kan. Jadi
maharnya besar banget. Jadi pas mereka jadi pun yang seharusnya mereka menyuarakan aspirasi masyarakat minimal di wilayah pemilihannya deh. Tapi tentu mereka juga pasti akan berbentrokan gitu dengan kepentingan golongannya, kepentingan para pemilik modal, partai politiknya. Jadi sebenarnya mau sekuat apapun kita mahasiswa sebenarnya ya, tapi bukan untuk skeptis ya. Sekuat apapun kita bersuara gitu, kalau di atasnya sana anggota dewannya juga modelnya seperti itu ya tidak akan masuk juga gitu. Jadi kita ini orang-orang yang di luar ini ya hanya bisa menyuarakan dan menggunakan terutama media sosial ya karena impact-nya itu besar banget. Terutama untuk saat ini anak muda ini kan kita bersuara itu kan bukan lagi cuma demo turun ke jalanan gitu. Kita juga bersuara lewat media sosial yang dimana itu impact-nya lebih besar gitu. Dan jadi ini masih menjadi problem sih, terutama dari sistem politiknya, peran partai politiknya yang belum maksimal karena pendidikan politiknya belum sesuai dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, kita tadi udah ngebahas nih sistem politik partai politik di Indonesia. Nah, kita masuk ke sistem pemerintahan dan kebijakan Indonesia. Menurut kalian, apakah sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan kebijakan Indonesia sudah sesuai atau hanya jadi bualan semata aja? Tentang apa tadi, kebijakan ya? Kebijakan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Apakah sudah menerapkan demokrasinya atau tidak? Nah ini ya sebenarnya ini jadi benang kusut sebenarnya ya. Sebetulnya kan demokrasi kita ini kan dari sistem pemerintahan ini kan ada pemisahan kekuasaan kan. Yang kalau kita tahu sebagai mahasiswa politik pasti udah belajar banyak dari semester 1 itu ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya. Namun belakangan ini yang kita lihat 3 lembaga ini yang seharusnya menjadi penyeimbang dan menjadi sehingga seenggaknya itu menjadi misalnya legislatif deh. Dia itu kan sebagai pengetuk gitu, apa anjing penggonggongnya eksekutif gitu. Jadi kalau mereka nggak bener ini dibalikin gitu jalannya ke jalan yang lurus lagi. Cuma belakangan ini 3 lembaga ini sudah melenceng dari fungsi yang sebenarnya gitu. Malah menjadi satu fungsi yang sama, arah geraknya sama semua. Kalau kita lihat tuh dari misalnya kasus kemarin soal apa MK yang kemarin tuh yang presiden syarat-syarat presiden itu kan ada indikasi di sana. Lalu dari DPR-nya juga belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan gitu. Dan peran masyarakat juga sangat terbatas karena masyarakat ini kan tidak bisa sampai ke sana gitu. Kita tuh hanya bisa ada di luar, kita hanya bisa menyuarakan lewat apa kelompok-kelompok penekan yang ada, lewat kelompok kepentingan yang ada. Namun tetap pada ujungnya hanya pejabat publik lah yang punya wewenang gitu untuk menentukan arah gerak negara ini mau kemana, dan itu masih menjadi dilema lah bagi kita semua ini dan menjadi PR yang besar deh. Mungkin ya. Tadi pertanyaannya apa? Bisa diulang? Sistem pemerintahan dan kebijakan Indonesia ini udah demokrasi atau belum? Sistem pemerintahan kebijakan Indonesia. Iya, dan kebijakan Indonesia. Iya, berbicara tentang sistem pemerintahan dan kebijakan Indonesia, parameter demokrasi apa enggak itu kan hanya diukur, kalau menurut saya ya, hanya diukur melalui, atau nggak bisa hanya diukur sih, bisa dibilang diukur salah satu caranya melalui masyarakat gitu. Masyarakat ini menilai bahwa kebijakan atau pemerintahan ini apakah sudah terjalankan secara demokrasi apa belum gitu. Apakah masyarakat atau rakyat-rakyat yang memang mengeluarkan aspirasinya atau pendapatnya itu didengar atau tidak oleh lembaga yang tadi dibilang itu 3 lembaga itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, balik lagi ke apa namanya, ke keputusan-keputusan yang diambil oleh 3 lembaga itu. Kalau berbicara tentang demokrasi, kayaknya memang demokrasi ini jawaban saya sama terus ya, kayak memang belum terjalankan secara penuh gitu. Kebijakan-kebijakan seperti kemarin Tapera, kemudian keluar lagi kita dijalankan kemarin sama keputusan MK tentang calon presiden. Nah itu MA juga tentang pilkada ya. Itu banyak, maksudnya apa ya, banyak perselisihan antara memang ini dilakukannya secara demokrasi atau tidak gitu, terbuka secara penuh atau tidak gitu. Apakah memang masyarakat diturut andilkan dalam keputusan-keputusan yang diambil, karena memang betul kata Mas Oka tadi bahwa
lembaga legislatif ini memang tujuannya adalah untuk menyerapkan aspirasi dari masyarakat gitu, karena mereka memang pada hakikatnya namanya Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan, perwakilan dari rakyat gitu. Mereka dipilih oleh rakyat di daerahnya sendiri, kemudian diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Tapi apakah memang keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan mereka sebagai pengetuk palu tadi, apakah mewakili rakyat atau memang ini hanya kepentingan bersama partai politik tadi yang dibilang sama Mbak Via seperti itu? Oke, kita masuk ke demokrasi di sistem masyarakat. Menurut kalian, apakah demokrasi di masyarakat ini seperti bebas berpendapat, bebas memberikan kritik, bebas mendapatkan hak sebagai warga negara, apakah sudah terrealisasikan? Oke, ini saya mungkin mau narik garis lagi dari yang tadi ya. Bener juga sebenarnya, karena demokrasi ini kan bukan hanya bebas berpendapat ya, pemenuhan hak dan sebagainya, dari pemilihan dan sebagainya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau secara historis memang kita ada kemajuan di demokrasinya. Tapi kalau dari pemilihan umumnya, justru pemilihan umum yang paling demokrasi itu terjadi di pemilihan umum pertama kali di Indonesia tahun 1955 gitu kan. Justru dengan justru yang paling pertama malah yang paling demokratis, malah yang belakangan ini makin mundur ini demokrasinya. Kalau membicarakan soal pemenuhan hak-hak ya, kalau nonton tuh kemarin kan 17 Agustusan pertama kali kan diadain di IKN ya. Saya nonton tuh di sana, di balik mewahnya dan megahnya acara itu ternyata tuh ada aktivis Greenpeace yang di sana tuh mereka tuh menyuarakan dengan membentangkan kain merah di jembatan itu di daerah dekat IKN sana. Dia di sana bertuliskan Indonesia is not for sale, merdeka. Jadi aktivis-aktivis Greenpeace ini mereka ini menyuarakan bahwasanya eh, Indonesia ini tidak untuk dijual, karena mereka itu juga ingin menagih lah kepada pemerintah tentang lahan-lahan mereka, hutan-hutan adat mereka yang tergusur, eh, tentang apa yang namanya, tentang lingkungan karena pembangunan yang ada dan sebagainya. Dan kalau kalau kita lihat dari sana, sebenarnya demokrasi masih ada, cuma mungkin untuk ideal atau tidaknya mungkin belum mencapai titik yang ideal gitu, karena memang masih adalah beberapa oknum mungkin ya yang mencoba membungkam gitu suara dari beberapa teman-teman kita yang menyuarakan aspirasi mereka, menyuarakan kebutuhan atas hak-hak mereka yang masih belum terpenuhi dan sebagainya gitu. Dan jadi kalau dibilang pemenuhan hak-hak sebetulnya memang itu masih menjadi PR ya, tapi untuk kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat saat ini nyamannya ini kita sudah lebih enak lah untuk mengemukakan pendapat kita dibandingkan di zaman Orde Baru terutama ya. Tapi mungkin ya itu tadi masih ada beberapa ya kendala dan oknum-oknum lah yang mencoba untuk membungkam kita agar suara kita tidak terdengar gitu. Ya, tadi apa demokrasi ini sudah apa tadi pertanyaannya? Bentar. Eh, jadi sistem demokrasi apakah sudah bebas berpendapat atau bebas memberikan kritik, bebas mendapatkan hak sebagai warga negara? Apakah itu sudah terrealisasikan? Bicara tentang terrealisasikannya atau tidak, menurut saya itu parameternya seperti saya bilang tadi, balik lagi ke masyarakatnya gitu. Kalau kita melihat media sosial sekarang, sudah banyak kekangan atau apa ya, pembungkaman gitu yang disebabkan oleh ya pembatasan itu tadi yang dari awal gitu. Dari awal memang terbitnya, ini bicara tentang UU ITE sedikit ya. Berbicara tentang kebijakan UU ITE ini memang banyak hambatan-hambatan yang terjadi di media sosial, karena harus nggak bisa dipungkiri bahwa cara satu-satunya atau nggak satu-satunya lah, cara yang menurut saya salah satu paling efektif itu ya di media sosial gitu. Karena dari media sosial itu nggak cuman dari nggak cuman maksudnya nggak cuman kalangan masyarakat aja kita gitu yang tahu, tapi satu dunia bisa tahu, seluruh Indonesia juga bisa mendapat informasi yang dibutuhkan gitu. Kalau dibilang sudah terrealisasikan atau tidak, balik lagi ke pertanyaannya ya. Menurut saya sudah terrealisasi, tapi apakah memang sudah terrealisasi secara penuh atau belum? Itu kan yang menjadi catatan penting untuk lembaga masyarakat gitu. Maksudnya lembaga pemerintahan. Kalau dibilang apa namanya, langkah-langkah konkretnya atau langkah-langkah yang harus dijalankan oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk masyarakat ini banyak banyak hal-hal yang memang harus dievaluasi kembali gitu, dari yang memimpin,
dari kebijakan-kebijakan yang diatur, itu juga perlu diawasi gitu. Nah, eh, betul sih tadi Mas Oka bilang bahwa demokrasi ini memang kita sudah memasuki fase yang memang sudah maju gitu. Tapi apakah memang dari zaman Orde Baru sampai sekarang ini majunya sudah signifikan apa belum gitu? Kalau memang kita masih mengutarakan aspirasi kita, masih mengeluarkan unek-unek kita ke media sosial, tapi akhirnya ada undang-undang atau ada kebijakan yang mengatur bahwa kita harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Apakah itu memang demokrasi secara penuh gitu? Apakah kita bebas memberikan kritik atau berpendapat? Nah, itu yang bisa memberikan tolak ukur itu adalah masyarakat sendiri gitu. Menurut saya sih kalau memang ujung-ujungnya, maksudnya bukan ujung-ujungnya, maksudnya kalau memang pada akhirnya ada kebijakan atau ada undang-undang yang mengatur bahwa kebebasan berpendapat ini boleh, tapi diatur sedemikian mungkin. Nah, itu kan maksudnya nggak berpendapat seluas mungkin gitu, nggak sepenuhnya. Itu ada yang mengatur seperti itu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, mau jawab ke pertanyaannya, demokrasi di Indonesia ini bebas berpendapat, mendapatkan hak-hak dan lain-lain ini memang sudah terrealisasikan. Tapi apakah sudah terrealisasikan secara penuh? Nah, itu jawaban itu biar teman-teman yang nonton nanti jawab sendiri lah. Oke, berarti sistem demokrasi itu ada beberapa yang sudah terrealisasikan, tapi belum terrealisasikan secara penuh dan ada indikator yang harus dipenuhi. Nah, itu merupakan pertanyaan terakhir dari kami. Jadi mungkin untuk mengakhiri sesi ini, dari kalian berdua bisa menutup ini dengan closing statement dari politik podcast ini. Closing statement ya. Sebagai mahasiswa, karena ini saya yakin juga banyak mahasiswa ilmu politik nanti yang nonton. Untuk kita mahasiswa ilmu politik perlu diketahui bahwa status maha dari siswa ini udah bukan status yang ecek-ecek lagi lah, udah bukan status yang seperti siswa biasa gitu, tapi ada status maha di siswanya ini. Kita ditambah lagi maha siswa ilmu politik gitu. Mengevaluasi, mengawasi, serta bisa merubah juga. Itu merupakan salah satu kewajiban dari mahasiswa ilmu politik itu sendiri gitu. Jadi sebagai mahasiswa ilmu politik, kalau bisa sedemikian mungkin belajarlah tentang politik, pelajari tentang politik. 1, awasi apa aja yang terjadi di dalam pemerintahan. 3, kritik habis-habisan pemerintahan ini gitu. Jangan sampai karena kita tahu dalamnya sebusuk apa, jadi begini ngomongnya. Karena kita tahu dalamnya sebusuk apa, makanya kita jadi terkekang gitu. Jangan sampai maksudnya mentalnya ini jadi dalam tanda kutip ciut gitu. Karena kita tahu dalamnya seperti apa, menurut saya bahkan itu jadi apa ya? Jadi pemicu kalau kita ini memang jadi pacuan kalau memang kita ini harus tetap mengevaluasi dan mengkritik pemerintahan yang ada gitu, terkhusus pada demokrasi sesuai dengan tema ini gitu. Jadi balik lagi, agent of change, berubahlah sesuai arah yang memang ditentukan atau arah yang diharapkan, jangan mengecewakan masyarakat Indonesia. Oke, dari Kak. Ya, betul juga ya, karena dibilang kan terutama anak muda ya, kita selain agent of change, kita kan bonus demografi kita banyak sekali nantinya. Kita akan menjadi mayoritas di negeri ini, tentu dengan segala kemampuan yang kita punya, dengan keahlian kita di media sosial, itu bisa jadi senjata kita sebetulnya. Jadi bekal kita yang utama dalam mengkritik pemerintah. Dan balik lagi dari pertanyaan yang pertama tadi ya, karena manusia itu kan makhluk politik gitu. Kita dari kecil itu sudah berpolitik sampai kita tua, jadi kita nggak bisa bilang gue nggak suka politik dan sebagainya, karena kita setiap hari bersinggungan dengan yang namanya politik gitu. Dan kalau kita memang tidak suka dengan nama politik, kita tahu kebusukannya gimana, justru kita harus terjun ke dalam sana, karena memang perubahan itu selain dilakukan dari luar, itu bisa juga dilakukan dari dalam dan sebagainya gitu. Jadi terutama kita juga mahasiswa sebagai kelompok penekan itu, kita kan juga punya tanggung jawab lah sebagai mahasiswa ini untuk menyuarakan apa-apa saja yang menurut kita ini tidak benar gitu, mengembalikan hak-hak masyarakat yang seharusnya dan sebagainya. Jadi jangan skeptis lah sama yang namanya politik gitu ya. Dan ini bukan hanya buat mahasiswa politik sih sebenarnya, jadi buat seluruh lapisan masyarakat, untuk seluruh mahasiswa. Jadi belajar terus, setidaknya tahulah tentang dinamika politik di negeri ini gitu. Jadi biar kita tuh nggak mudah dibohongi dan sebagainya, kita dapat memberikan pengawasan dan pengecekan baik dari luar maupun dari dalam.
Oke, jadi sebagai mahasiswa kita harus mengawasi sistem pemerintahan agar pemerintahan juga menjadi sistem yang dapat diawasi seperti itu. Sayang sekali pembahasan seru kita harus berakhir di sini. Semoga yang menonton dapat memahami dasar dari demokrasi di Indonesia. Jadi dengan berakhirnya obrolan kita di sini, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you Politikas!